Waktu aku memulai membaca novel ini, aku pikir lanjutannya tuh vibes-nya bakal mirip sama buku pertamanya. Karena aku tuh cuma pingin tahu nih kelanjutannya Sabima sama Araya di kehidupan selanjutnya itu seperti apa. Jadi ekspektasi aku adalah menemukan cerita-cerita yang gemes, bikin salting, manis, pokoknya hal-hal yang ringan gitu loh. Dan emang sih ada momen salting dan bapernya, cuma yang dominan di sini ternyata lebih deep, lebih dalam dan lebih dewasa dari novel sebelumnya yang Sabima Raya. Ton yang aku temukan ketika aku membaca novelnya Second Chance di Sabima Raya itu lebih sendu, lebih dewasa dan bukan sekedar fan service dari para penggemarnya ini. Walaupun aku rasa untuk kamu yang suka sama ceritanya Sabima Raya, kamu juga perlu tahu bagaimana kehidupan mereka setelah menikah, yang itu tuh jauh lebih berat tapi lebih dewasa dan banyak pelajaran hidupnya. Dan yang aku suka bagaimana novel yang nomor 2 ini menunjukkan kedewasaan itu bukan sekedar dari ucapan atau deskripsinya aja, tapi benar-benar terlihat dari bagaimana setiap karakternya itu mengambil keputusan-keputusan yang sulit, bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak biasa, dan bagaimana mereka menghadapi trauma baru sebagai orang dewasa. Salah satu konflik utama dari novel ini adalah kisah tentang anaknya Sabima dan Araya, di mana ia kehilangan suaranya. Dan kejadian itu membuat Araya dan Sabima ini sama-sama terpukul. Araya dengan rasa bersalahnya sebagai seorang ibu yang tidak bisa melindungi anaknya, sedangkan Sabima juga merasa kepercayaan dirinya dia sebagai kepala keluarga itu goyah karena kejadian yang menimpa mereka. Aku suka sama lapisan emosinya yang beneran terasa sesuai sama usia karakternya dan cukup realistis sebagai hubungan orang dewasa gitu ya. Bagaimana di situ mereka berhadapan sama ketakutan, penyangkalan, tekanan batin, tapi mereka juga berusaha untuk memperbaiki apa yang rusak dalam situasi yang mereka hadapi. Dan aku suka sama eksekusi konfliknya karena di novel ini itu aku merasa bobot emosionalnya cukup dalam, cukup kuat, tapi nggak berlebihan. Dan yang paling aku nggak expect adalah ada bagian akhir cerita di sini yang aku pikir tuh udah sampai epilog, tapi ternyata aku dibikin nangis di beberapa halaman terakhir, kayak loh ini tuh belum selesai gitu. Dan wah, itu aku, dan di situ aku bisa ngerasain ada akumulasi emosi yang tanpa sadar udah dipupuk dari novel pertamanya, kemudian dikasih bomnya di novel kedua, dimana aku tuh menangis untuk dua hal, yaitu untuk suka dan duka sekaligus dalam satu waktu. Gimana maksudnya kalian bakal paham kalau kalian udah baca novelnya yang ini, yang kayak Second Chance di Sabima Raya. Dari Take a Chance di Sabima Raya sampai yang Second Chance di Sabima Raya itu membuat aku mendapatkan pesan yang sederhana tentang bahwa hidup itu tidak menuntut kita untuk sempurna, dan kebahagiaan tetap bisa hadir walaupun ada bagian dari diri kita yang tidak utuh. Nah, kalau kamu mau mengikuti kisah Sabima Araya atau kamu udah baca novel pertamanya, kamu bisa lanjut ke novel keduanya atau kamu bisa ikuti series ini. Karena walaupun novel keduanya tuh aku bilangnya gak wajib kamu baca juga sih, cuma kayak meskipun ini cerita terpisah ya bisa dibilang gitu, tapi ini bukan cuma sekedar cerita yang ada buat tempelan atau fan service doang. Jadi novel ini tetap worth it untuk dibaca. Kalaupun ada sesuatu yang mengganjal dari aku, mungkin ada beberapa bagian berupa tanda baca dari novelnya yang kadang aku ngerasa agak kurang pas sama dialognya. Cuma itu doang sih, selebihnya aku suka banget. Kalau kamu tertarik, boleh banget untuk baca novelnya. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya.